Pemirsa, hasil pengembangan penyelidikan terduga pelaku teror, kepolisian menemukan buku cara pembuatan bom dan 2 alat pemantik bahan peledak di Bekasi, Jawa Barat. Ya, seperti apa jaringan teroris yang ada di Indonesia? Telah ada rekan kami Priscila Puspa langsung dari kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Silakan Priscila. Anda Tiara dan juga pemirsa, dalam sepekan rentang waktu 10 sampai 16 Oktober ini, Densus 88 Anti Teror menangkap kurang lebih 6 orang terduga teroris di berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi motif dan tujuan apa yang ingin dicapai oleh para terduga teroris, saat ini saya sudah bersama dengan peneliti teroris yakni Rakian Adibrata. Halo, selamat malam Bang Rakian. Selamat malam. Bang, ini kita ketahui ada data ataupun yang dikatakan oleh Polri sendiri sudah 36 dalam waktu seminggu ini. Apakah ini dalam rangka pengamanan atau seperti apa? Apa yang menjadi motif terduga teroris ini? Yang paling utama ini adalah mitigasi resiko yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka untuk mereduksi potensi-potensi terorisme yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Ini salah satu yang saya pikir adalah langkah yang sangat tepat, khususnya adalah kasus pasca kasus penusukan yang dilakukan oleh salah satu pelaku JAD di Menas di Serang, Banten kemarin. Apakah menurut data yang Mas peroleh ini, apakah ada peningkatan atau penurunan mengenai ditangkapnya 36 terduga teroris ini? Dan kenapa kalau misalnya ini semakin banyak, apa yang menjadi motif mereka begitu? Angkanya naik, saya sudah jelas itu angkanya naik. Kalau dibandingkan misalnya paling gampangnya di bulan September, perhitungan saya tidak sampai 35 orang dalam waktu 1 bulan. Ini baru setengah bulan saja sudah 35 orang. Oleh sebab itu kemudian menurut saya potensi saya akan naik terus sampai di akhir bulan ini. Kalau kita bicara masalah kenapanya, saya pikir paling utama adalah kita tahu bahwa tidak ada terorisme tanpa radikalisme. Maka selama keran radikalisme itu terus mengalir, maka kelompok-kelompok atau orang-orang yang radikal yang ingin mengimplementasikan ajaran-ajaran radikalnya dalam bentuk tindakan, yaitu terorisme, akan terus ada. Jadi penindakan pelaku teror atau pelaku-pelaku yang akan melakukan terorisme harus berjalan beriringan dengan pencegahan radikalisme sehingga kita bisa menekan angka orang-orang yang bisa terradikalisasi. Dan ini kita ketahui dari penangkapan ataupun terduga teroris ini, lokasi-lokasinya yang kita ketahui rata-rata sebagian itu di rumah kontrakan. Dan juga terakhir yang kasusnya Pak Wiranto ini juga di wilayah yang cukup dikatakan bukan kota besar begitu. Nah, ini bagaimana Mas? Satu hal yang pasti gitu, yang kita perlu waspadai ke depannya adalah mereka memang lebih memilih tempat-tempat yang bisa nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kontrakan adalah tempat yang paling menarik bagi mereka, tapi bukan hanya sembarangan kontrakan. Kontrakan-kontrakan yang lingkungannya individualistis. Kenapa? Karena pada saat mereka itu nggak dipedulikan oleh tetangganya, mereka lebih mudah untuk bisa masuk dan keluar masuk dalam merencanakan sesuatu, lebih gampang ketimbang komunitas atau kelompok masyarakat yang sangat kuat tingkat hubungan persaudaraannya antara satu tangga dengan tangga lainnya. Jadi ini apakah memang ada perubahan dari aksi-aksi ataupun peristiwa-peristiwa teror begitu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ataupun dari polisi sendiri? Apakah sebenarnya sudah mengetahui gerak-gerakan mereka ini dan terduga teroris ini bisa ditangkap di berbagai daerah begitu, Mas? Kalau dalam konteks penangkapan, penindakan hukum kan. Penindakan hukum ini maka kemudian polisi memang harus sudah punya dasar penangkapan yang kuat untuk bisa menangkap para pelaku. Dalam konteks misalnya kenapa angka jadi banyak, paling utamanya adalah karena mereka berjejaring. Si pelaku kemarin, SA, yang melakukan penusukan terhadap Bapak Wiranto, memiliki jejaring juga. Dan jejaring itu kemudian yang berikutnya ditangkap. Dan satu jaringan terkoneksi dengan jaringan yang lain. Itu yang kenapa angka penangkapan menjadi begitu tinggi pasca penangkapan pelaku penusukan Bapak Wiranto kemarin. Ya, tadi Mas mengatakan mengenai motif karena ini banyaknya ataupun semakin gencarnya radikal yang ada di Indonesia. Dan tadi juga Mas mengatakan tempat-tempat yang dipilih oleh terduga teroris ini adalah tempat-tempat yang menarik karena yang sifat lingkungannya individual begitu. Nah, ini artinya apa yang seharusnya dilakukan ataupun mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya begitu, apa yang menjadi langkah yang konkret begitu yang mudah supaya kita bisa mencegah atau menekan radikalisme yang ada di Indonesia?
Ini terorisme, radikalisme itu saya akan bayangkan sebagai satu buah sel kanker yang semua badan itu punya. Gimana kemudian badan yang sehat bisa mematikan sel kanker itu? Teorinya gitu kan? Maka soal konteks yang sama dalam konteks terorisme. Radikalisme itu tidak akan bisa hidup di lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat itu seperti apa sih dalam masyarakat? Di mana teposileronya tinggi, silaturahminya jalan, hubungan baik antar tetangganya sangat kuat, toleransinya sangat tinggi. Di lokasi-lokasi seperti itu, radikalisme tidak bisa tumbuh. Karena kemudian mereka akan sangat jengah untuk tinggal di satu buah lingkungan di mana hubungan kerabatannya begitu kuat. Jadi kalau kita ingin melawan, kuatkan dulu rewarding system di lingkungan kita dengan cara, ayo tingkatkan lagi hubungan baik kita dengan tangga-tangga sekeliling. Kapan kita terakhir kali datang ke rumah tetangga di samping kiri dan kanan kita, kuatkan. Sehingga kemudian pencegahan radikalisme itu bisa kita lakukan sejak dini. Maksud saya gini, misalnya paling gampangnya. Kita tahu kebiasaan tetangga samping rumah kita, karena kita selalu berhubungan baik dengan mereka. Pada saat kemudian ada perubahan sikap karena mereka tiba-tiba menjadi lebih tertutup, lebih tidak mau bergaul dengan orang lain, tiba-tiba ada perubahan sifat-sifat kayak gitu, itu bisa kemudian kita antisipasi dengan cara berbicara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan seterusnya. Nah Mas, ini kan yang menjadi belakangan yang menjadi perdebatan apapun di media sosial mengenai video viralnya Pak Wiranto ditusuk begitu. Nah Mas, ini sebenarnya dari sudut pandang dan dampak atau risiko dengan adanya tergerus kepercayaan masyarakat ini, apakah bisa menjadi tujuan aksi dari terduga ini begitu dengan memanfaatkan situasi karena ini pemerintah apalagi menjelang pelantikan ini, apakah dampak dan risikonya juga bisa dikaitkan dengan tujuan aksi mereka begitu? Saya melihat kalau untuk kasusnya SA yang melakukan penusukan kepada Bapak Wiranto, paling mudahnya mengatakan bahwa dia melihat peluang. Dia melihat peluang. Kita menemukan informasi bahwa dia pun baru tahu di pagi hari sebelum kejadian, maka kemudian dia memanfaatkan peluang. Mungkin dia baru melihat Pak Wiranto keluar dari mobil, kemudian dia memutuskan untuk melakukan penyerangan. Nah, hal-hal seperti itu salah satu pengantisipasiannya adalah peningkatan keamanan jelas. Dalam konteks yang berbeda, kita tahu bahwa di akhir-akhir tahun itu biasanya potensi terorisme jauh lebih tinggi dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Oleh sebab itu, apalagi kemudian ada pelantikan presiden, ada bulan Oktober, ya bulan Oktober ini ditandai dulu ada bom Bali. Kita harus lebih aware terhadap lingkungan, dan pemerintah tentunya sudah memitigasi dengan cara deployment jumlah pasukan, pengetahuan jumlah pasukan dan peningkatan jumlah pasukan di Jakarta dalam rangka untuk memitigasi dan memunculkan fungsi deterrence supaya teroris memutuskan untuk tidak melakukan aksi terorisme di Jakarta. Berarti kasus Pak Wiranto kemarin tuh SA ini berarti belum memiliki rencana yang matang begitu ya? Saya pikir nggak matang. Kenapa saya bilang nggak matang? Pertama, aksinya gagal. Kita harus bersyukur kenapa aksinya tidak matang dan kemudian gagal. Kalau dia matang, maka dia memiliki satu buah persiapan yang lebih panjang daripada hanya membawa satu buah pisau. Dia bisa mengorganisasikan jumlah pelakuan penyerangan yang jauh lebih banyak ketimbang hanya melibatkan istrinya. Tapi bukan berarti kemudian kita menganggap remeh kekuatan-kekuatan seperti ini. Bahwa hanya menggunakan pisau maka kita bukan teroris, tidak juga. Terorisme itu sekarang tidak mengukur lagi bahwa harus dengan bom. Hanya dengan jeratan tali di leher saja pun itu bisa jadi terorisme selama mens rea-nya, selama intentionnya itu terkait dengan terorisme. Oke, baik. Terima kasih Mas untuk informasi dan waktunya. Ini kita ketahui memang sekarang teroris sudah bergeser bukan lagi memakai bom tapi bisa juga memakai pisau, dan artinya memang untuk kita mengurangi ataupun menekan angka terorisme yang ada di Indonesia adalah dengan menekan radikalisme yang tadi dikatakan adalah bagaimana kepedulian Anda dengan tetangga kanan kiri dan meningkatkan toleransi dan juga di mana cinta dengan negeri kita ini. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari Jakarta Selatan kembali ke studio Vandana dan juga Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.